Oke, halo semua. Kita start ya. Eh, Sesi kali ini kita bakal masuk ke REST API. Mas Rami, Mas Rami, Mas. Oke, kita bahas intronya. Nah, sebelum masuk ke REST API itu, kita bahas dulu nih. API, API kan. Application Programming Interface. Ini mekanisme untuk enable atau eh, supaya dua komponen software bisa berkomunikasi. Nah, biasanya ini kalau API itu antara back end dan front end atau back end atau sistem. Bisa hardware atau bisa web, bisa apps, aplikasi mobile, nah banyak lagi atau aplikasi desktop seperti itu. Nah, kemudian kalau kita breakdown lagi API itu apa? Penggunaan API itu apa aja? Nah, ada empat nih, ada empat. Yang pertama itu SOAP APS atau ini bisa dibilang singkatan dari Simple Object Access Protocol. Nah, ini biasanya nah sama kayak yang tadi kan penjelasan tadi API itu apa untuk enable dua software komponen untuk saling berkomunikasi. Untuk memampukan dua software saling berkomunikasi. Nah, ini juga sama klien dan server bertukar pesan, tapi bedanya itu di sini nih, kalau bisa dilihat. Dia bentuk XML nih. Ada tag-tag seperti ini kan. Atau kita lihat kalau belum familiar dengan XML, XML itu seperti apa. Nah, XML itu seperti ini nih. Mirip kayak tag-tag di HTML, tapi dibuka biasanya itu seperti ini nih, di paling atas XML. Terus sampai sekarang masih versi 1 ya. Terus nanti di dalamnya itu baru dibungkus message yang apa yang dikirim seperti itu. Nih, XML misalnya ada di dalam XML ini nanti ada objek namanya anggota. Di dalam objek anggota ini nanti ada petani dengan ID dengan jabatan, terus nanti di dalamnya juga ada nanti objek namanya ini eh, nama seperti itu. Nah, untuk swap swap APS ini sama. Jadi dia mengirim request ke backend bentuknya XML seperti ini dan respon yang diterima oleh front end dari backend juga bentuknya XML seperti itu. Nih, cuman ini uh, biasanya yang pakai ini udah aplikasi-aplikasi lama sih, yang dibuat di antara tahun 90-an sampai awal 2000-an. Ini udah lama lah ini. Ada nggak sih? Hmm. Nah, nanti nih ya. Kita oh ya, ini kan nih tahun kalau kita lihat nih, dia tahun 1998 nih sampai akhir 2000, awal 2000-an kan. Jadi ini udah jarang sih aplikasi backend yang buat swap API seperti ini. Tapi kita sekedar tahu aja. Terus yang keempat ada namanya RPC API. Ini singkatan dari Remote Procedure Calls. Nah, dari klien nanti melengkapi function. Terus nanti function itu yang dikirim ke sisi server dan server nanti memberikan output seperti itu nih. Nih kan, kalau dilihat contohnya nih.
Ini waktu di-hit oleh si klien, nah dia ngirim nih metode apa yang mau di-hit atau function apa yang mau dia panggil. Terus nanti di sini parameter-parameternya sama datanya. Ini mirip kayak yang kalau seperti ini biasanya back end dan front end biasanya di satu project atau bisa disebut monolith project. Jadi project back end dan front end-nya nggak dipisah, nggak microservice seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat dari historinya ini kan, nah dia mulai populer di tahun 1981. 81 nih kan udah lama banget kan. Jadi ya dulu belum ada yang kepikiran atau mungkin belum familiar lah tentang aplikasi yang microservice. Microservice maksudnya dipisah front end dan back end. Nih, jadi di masa-masa API tipe RCP ini ya ketika dari front end pengen data sesuatu yang dikirim ke back endnya langsung nama fungsinya ini get block header seperti itu kan. Ini untuk URL-nya atau endpoint-nya nih. Kemudian ada namanya WebSocket. Di sini nggak ada ya. Nah, WebSocket ini biasanya ini WebSocket API support komunikasi dua arah antara klien dan server. Server nanti akan memberikan callback message ke klien yang terkonek. Jadi uh, kita lanjut dulu deh ke REST API biar tahu bedanya apa itu socket API dan perbedaannya dengan REST API. Nah, ini kita ingat dulu ya. Komunikasi dua arah antara klien atau apps-nya, front end-nya dengan servernya. Nah, komunikasi dua arah kan. Kemudian kita lihat nih, yang terakhir itu ada namanya REST API. Nah, REST API ini dari klien nanti ngirim request ke server sebagai data. Ketika nanti server udah terima datanya itu, nih kita kan klien ngirim request di sini, terus masuk ke REST API kita atau si backend kita ini. Nah, tergantung logik si backendnya. Logik backendnya mau ngapain? Biasanya itu kan nggak jauh-jauh dengan komunikasi dengan database kan, select, update, delete seperti itu kan. Nah, setelah dia backendnya komunikasi dengan database, diambil datanya atau dimanipulasi, terus database ngirim message atau respon lah. Terus nanti dari backendnya ini baru direspon ke kliennya. Ini kan the server use this client input to start internal function. Nah kan dari input dari klien itu si backend nanti melakukan uh, ngejalanin fungsinya lah, fungsi yang udah ada di backendnya seperti logik-logiknya. Kemudian nanti terakhir tinggal return output data back to the client. Nah ini kan logic fungsinya udah selesai, udah misalnya return, baru nanti dikembalikan ke klien. Returnnya seperti apa nanti kita bahas. Nah, kalau kita lihat kan nih socket APIs dan REST API. Nah, ini jalan dulu ke sini dari klien, jalan dulu ke backend. Nah, dari backend nanti diproses, terserah mau ke database, mau ke Redis atau ke endpoint lain atau API lain, ini terserah. Baru nanti dikirim responnya. Nah, bedanya dengan WebSocket ini, nih, dia itu komunikasinya itu bolak-balik gini. Nggak nunggu dari server dulu, dia langsung
langsung ketika ada, atau ada request dari ini backend atau front end dari WebSocket-nya, ketika ada request ketika match dengan servernya, langsung otomatis di-trigger seperti itu. Otomatis di-trigger. Dan untuk WebSocket ini biasanya dipakai untuk aplikasi chatbot atau aplikasi chatting. Nah, itu kan kalau chatbot atau chatting kan aplikasi chatting kan itu harus real time kan. Ini balas sesuatu langsung diterima si, misalnya kita buat WebSocket API example. Nah, ini nih, bisa dilihat di sini nih. Jadi, misalnya aplikasi kita ada, kita anggap 2 macam aja dah, ini desktop, ini mobile. Nah, ketika, eee, desktop ketika desktop, nge-chat gitu, kalau dia di REST API, kalau kita pakai REST API back-end-nya, misalnya melakukan aksi di sini atau nge-chat lah, yang melakukan request kan si desktop kan. Jadi dia request ke back-end, back-end proses, back-end langsung lempar responnya. Nah, si aplikasi mobile kita akhirnya nggak kesentuh, padahal misalnya tujuan kita itu untuk mengirimkan message kan, jadi real time gitu. Ada ada yang kirim message ke orang tertentu, langsung dikirim ke atau di-trigger si aplikasi tersebut. Nah, kalau ini pakai, REST API, si desktop ngirim chat lewat REST API, terus si desktop dapat respon kalau, chat-nya sukses gitu. Padahal dia mungkin misalnya ngirim ke ini nih, aplikasi mobile-nya ini. Nah, jadi di sini diimplementasikan namanya WebSocket. Jadi ketika desktop, ngirim request ke backend dengan ekspektasi nanti device yang lain, di-trigger seperti itu atau dikirim message-nya itu. Nah, itu nanti pakai WebSocket dari desktop nge-request data, ketika datanya sukses nanti device-device yang terkait yang sesuai logiknya nanti bakal otomatis dapat, respon seperti itu. Jadi si aplikasinya ini nggak perlu ngecek ada 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 chat nggak seperti itu, nggak perlu nge-hit terus. Jadi di sini dia pakai WebSocket namanya. Kemudian sama WebSocket juga biasanya dipakai di eee, aplikasi tiket online seperti itu. Kan biasanya kan tiket online kan terbatas kan. Tiketing. Tiketing atau ini juga bisa nih, kripto. Nih, biasanya kan misalnya kita, kalau di kripto kan misalnya kita beli di harga segini misalnya 42.000 sekian-sekian. Nah, size-nya itu kan terbatas kan. Nah, jadi kalau dia nggak pakai WebSocket, device lain misalnya ada satu user membeli, apa namanya, misalnya ini kodenya ini PIXB SBT USD. Ketika satu user misalnya beli di harga 42
ribu sekian ini dengan misalnya size-nya 1000, kalau dia pakai REST API, ya ini mungkin match kan, atau dia berhasil membeli, tapi user lain yang pakai device lain atau handphone lain atau desktop lain, kalau dia pakai REST API, data ini nggak akan ke-update gitu, nggak akan ke-update kecuali dia kayak nge-trigger tombol refresh manual seperti itu kan. Nah, di sini biasanya di aplikasi-aplikasi seperti ini biasanya diimplementasikan yang namanya itu WebSocket. Jadi ketika satu user nge-trigger ini, misalnya ngebeli 1000 di harga segini, nanti semua user nanti uh, tampilan dari webnya bakal ke-update. Jadi misalnya sempat tadi si user A beli 1000 size, ini 1000 size yang dari yang awalnya 21.000 size kan. Terus si user A beli 1000, nanti di semua handphone atau device yang lain, user yang lain, ini nanti otomatis ke-update datanya. Jadi tinggal 20.000 seperti itu. Jadi datanya selalu up to date tanpa harus trigger manual dari usernya. Atau ini aplikasi trading kan, atau bisa juga aplikasi pembelian tiket online. Kalau tiket itu kan biasanya terbatas kan. Misalnya tiket. Hmm, ini kali ya. Nah, ini kan biasanya kan yang namanya misalnya pesawat Lion Air dari London ke Liverpool. Nah, itu kan jumlah tiketnya terbatas kan. Kalau dia pakai REST API, si user A beli satu tiket, misalnya si user A beli 20 tiket, padahal tiket yang tersisa tinggal 21 gitu. Kalau dari back end-nya dan front end-nya nggak implementasi WebSocket, nanti ketika si user A udah berhasil beli 20 tiket itu, nanti device yang lain, handphone yang lain atau desktop yang lain ketika mau membeli tiket ini, dia tetap melihat, oh 21 masih ada nih. Terus dia beli, ternyata error seperti itu, atau ternyata kuotanya udah habis seperti itu. Nah, di situ aplikasi-aplikasi seperti ini biasanya yang diimplementasikan WebSocket. Jadi ketika ada data yang terbatas, terus kemungkinan besar bakal kayak ada rest condition lah. Beberapa user berusaha untuk mengambil kuotanya itu. Nah, di situ biasanya diimplementasikan WebSocket. Nah, oke. Terus kita untuk saat ini kita belajar REST API. Kita ulangi lagi. REST API itu klien nanti ngirim request ke server bentuk data. Ini tergantung juga. Bisa juga nggak ngirim apa-apa, cuma langsung endpoint-nya atau alamat URL-nya, atau bisa juga ngirim data terus dikirim server menggunakan data itu tadi untuk memulai fungsi internal. Nanti diproses, nah begitu itu udah kelar, nanti dikirim lagi outputnya kembali ke klien. Oke, nah kemudian REST API. API itu API that follow what structure according. Nah, endpoint REST API ini dia mengikuti struktur REST API yang untuk endpoint itu. Jadi kita harus lihat code-nya sih nanti biar paham maksudnya. Jadi ini REST API ini dia udah buat struktur-strukturnya, misalnya untuk nge-get atau login URL-nya ini, logiknya ini.
API untuk get book misalnya URL-nya www misalnya www.google.com/getbook/ID-nya berapa. Nah, itu. Terus ketika klien ngehit URL itu, address itu, nanti si backend-nya ngeproses, di-matching, dicek di root-nya ada nggak untuk URL ini. Dicek, oke ada. Terus nanti diterusin ke level service-nya, diproses. Habis itu logiknya selesai, dapat responnya, kemudian nanti respon itu bakal dikirim ke back end-nya, ke front end seperti itu. Kelebihan dari ini apa? Kelebihan dari REST API ini, yang pertama itu sangat mudah untuk dipelajari dan dimengerti, terus menyediakan provide developer ability untuk. Nah, ini si developernya nanti bisa mengorganisasikan aplikasi yang rumit, jadi lebih sederhana seperti itu. Kemudian nah ini bisa di scale, jadi ketika kompleksitasnya makin tinggi, ini bakal sangat mudah di upgrade atau diperbaharui. Terus REST API is not a language. Nah, ini nggak spesifik gitu. Jadi kalau dia udah dibuatin REST API, mau front end-nya dari React.js, mau front end-nya dari Laravel, mau front end-nya dari PHP, Java, atau semua framework front end, itu nggak masalah karena pertukaran datanya ini JSON gitu, jadi lebih general. Nih kan, but can be consumed with any language or run on any platform. Kita coba uh, kita coba demoin ini ya sedikit project backend biar tahu gambaran backend seperti apa. Nah, ini nih ada salah satu project freelance saya. Ini project backend untuk aplikasi situs berita seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat rutenya, alamatnya apa aja. Nah, alamatnya ada ini nih. Kalau kosong nanti responnya apa? Oh, responnya nanti ada oke, terus ada message gitu kan. Terus kita coba akses localhost 2000. Nah, ini kan kalau kosong kan ini. Kosong gini, responnya apa? Nah, ini kan oke. Terus ada status oke, ada message backend API is live ini kan. Terus ada apa lagi untuk URL-nya? Oh, ada ini nih. /kategori get all. Kalau kita lihat, ini kita coba akses. Nah, dapat kan nih. Ketika kita mencoba akses URL atau endpoint dari backend kita ini dengan address atau endpoint kategori get all, nanti di dalam dia ngirim statusnya sukses, message yang sukses, terus dia ngirim data. Yang pertama itu kategori peristiwa, terus pariwisata, budaya, dan pertanian. Seperti itu. Ini untuk gambaran back-end-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita bahas lagi bagaimana REST API itu bekerja. Kalau kita ambil contoh di kehidupan nyata itu seperti ini nih. Misalnya ada
customer di suatu restoran. Ini customernya. Kalau di sisi web developernya, web developmentnya, customer ini kita anggap sebagai aplikasi atau klien, baik itu mobile, website, desktop atau sejenis lah ya, yang bakal berkomunikasi dengan endpoint gitu. Ini kita anggap customer atau pelanggan restoran. Nah, dia mau mengorder sesuatu, itu kan biasanya lewat waiters kan pelayannya. Nah, pelayan ini yang dianggap sebagai endpoint. Jadi dia butuh apa, nanti disampaikan ke klien, ke waitersnya, endpointnya. Nanti si endpoint ini nanti yang bakal nerusin ke kitchen, ke gudangnya. Nah, ini yang dianggap gudangnya ini yang kita sebut sebagai back end-nya. Nanti ini kan nggak langsung dapatkan ini, nggak langsung dapatkan responnya atau pesanannya kan. Perlu diproses si kitchen-nya dulu kan. Diproses, nanti setelah diproses, si kitchen-nya bilang ke waiters-nya, atau si back end-nya bilang ke endpoint-nya, ini udah kelar nih. Nah, si waiters nanti tinggal mengirim ke si customer-nya atau si kliennya, si front end-nya seperti itu. Atau bisa juga misalnya dia pesan nasi goreng jamur misalnya gitu, disampaikan ke waiters-nya atau si endpoint. Terus si endpoint, si waiters ini memberitahu ke klien atau ke back end tanpa dikerjain, bisa langsung dikirim uh, respon gitu ke customer. Itu untuk special case. Misalnya dia merequest nasi goreng, terus requestnya masuk ke waiters, waitersnya menyampaikan ke klien atau back end ngecek dulu nih, ada nggak waiters, ada nggak nasi goreng. Kalau nggak ada, langsung dikasih aja respon gitu, nasi gorengnya habis seperti itu. Nah, si klien langsung dapat respon kan seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi kan sebenarnya udah sempat disinggung ya. Ini ada back end, front end, back end-nya, API-nya ini, dan ini servernya atau database-nya lah seperti itu. Nah, kalau kita ambil lagi real case-nya biar lebih kelihatan. Nah, ini kliennya mengirimkan sebuah request. Ini biasanya berbentuk JSON. Untuk yang REST API yang familiar sekarang, yang populer, data yang dipertukarkan itu baik dari klien, baik dari server, itu bentuknya JSON. Nanti dia mengirimkan data ini dalam bentuk bersamaan dengan HTTP method gitu. HTTP method itu ada 4, ada get, post, put, delete. Nah, ketika si kliennya mau merequest sesuatu, dia harus milih dulu nih HTTP metodenya apa atau tipe HTTP-nya apa, get, post, put, delete seperti itu. Terus misalnya dia pilih post, berarti postnya ini berbarengan dengan JSON-nya dikirim. Nah, nanti masuk ke servernya ngeproses. Habis itu si server setelah selesai diproses, nanti si servernya mengirimkan uh, respon itu lewat HTTP dalam bentuk biasanya nanti JSON ya gitu. Jadi klien ngirim request bentuknya JSON juga, dan si server juga mengirimkan responnya itu berbentuk JSON seperti itu. Dan ini komunikasinya menggunakan HTTP karena kan online ya. Nah, kemudian kita lihat ini contoh untuk REST API.
Contoh REST API, nah ini biasanya URL-nya slash API slash user, terus nanti ini bisa langsung di sini datanya. Ini kalau datanya dikirim di URL seperti ini namanya param, request param. Nih, ini juga kan dia tipenya get, berarti URL-nya API user, terus ngirim paramnya ID sama dengan 1. Nah, terus nanti ini kan mobile-nya dia nge-hit ke situ, diterusin ke backend, nanti backend-nya selesai proses, si backend-nya nanti bakal nge-return respon seperti ini nih. Objek, dia ngirim ID 1, name user 1. Atau misalnya si front end-nya nge-request untuk ngambil alamat dari si user 1. Jadi dia www backend-nya terserah, misalnya www.koderu.com/api/address, terus parameternya apa aja, misalnya parameternya dia untuk mau mengambil alamat dari user ID 1. Nah, diterusin ke backend, backend ngecek, ngeproses, ngecek database, begitu selesai nanti dia ngirim respon seperti ini. Nah, untuk anatomi dari REST API, dia ada namanya endpoint. Nih, ada namanya endpoint. Endpoint ini URL di mana REST API bakal didengarkan lah gitu, atau misalnya ini deh, kita lihat ke sini. Ini kan ada endpoint. Endpoint itu maksudnya yang ini nih, /API user /API address gitu. Ini alamat atau URL. Jadi ini harus terdaftar, endpoint ini harus terdaftar di backend-nya seperti itu. Itu ibaratnya alamat lah. Untuk menuju sesuatu kan harus ada alamat kan. Nah, itu yang dimaksud dengan endpoint. Kalau kita lihat backend-nya ini kan nih, ini endpoint nih. /kategori /get /all, atau ini /out/login /out/Facebook seperti itu. Kemudian ada namanya method. Nih method udah sempat kita bahas tadi kan, ini method. Ada get, post, put, delete. Ini nanti harus dikirim, harus ditentukan lah dari klien supaya nanti HTTP ini nggak bingung gitu. Dia HTTP-nya metodenya apa seperti itu, ini harus dikirim. Nah, kemudian ada namanya header. Ini header. The additional details provide for communication between client and server. Nah, untuk header ini biasanya dikirim kalau ada data-data yang kredensial seperti itu. Biasanya out, token seperti itu. Contohnya bisa kita lihat. Nah, di sini nih header kan, header. Nah, beberapa website biasanya untuk mengakses suatu URL mereka atau endpoint mereka nggak bisa langsung di request URL-nya seperti ini, di request terus ditentukan metodenya apa, HTTP metodenya misalnya get, post, terus request-nya dikirim, request body-nya. Nah, ada beberapa website yang dijaga seperti itu. Biasanya itu ketentuannya itu dia harus ngirim authentication atau token.
tapi nggak langsung bulat-bulat di responnya nih, karena kalau langsung dikirim di sini biasanya uh, kena di security-nya gitu. Nah, makanya biasanya untuk yang berbau token authentication itu dikirim di header, karena di header itu susah lah dibaca seperti itu. Ini ibaratnya tersembunyi lah kalau dia dikirim lewat header dibanding dikirim lewat body, karena body ini semua bisa mengakses. Kemudian ada request. Nah, tadi kita udah bahas kan, request itu ini nih, apa yang mau di atau apa yang dibutuhkan si user, terus dari backend untuk meminta sesuatu itu harus mengirimkan detail tertentu seperti itu. Nah, misalnya user ID, email, phone. Nah, ini yang disebut dengan request. Karena nggak semua endpoint bisa seperti ini nih, tanpa ngirim apapun, langsung di hit, terus kita dapat respon. Ada beberapa endpoint atau REST API yang harus ngirim data dulu gitu. Jadi dari backendnya bisa lebih detail gitu mengecek kebutuhan dari klien atau front end itu ini seperti apa gitu. Nah, terus ada juga ini respon. Respon yang ini nih, apa yang dikembalikan oleh backend ketika kita mengakses URL-nya ini atau endpoint-nya ini. Kemudian data, nah ini kan also call body or message. Nah, data itu ya ini nih, apa aja yang dikirim oleh si front end atau si klien ke back end. Nah, ini yang disebut dengan data di body ini. Atau bisa juga, nah ini seperti ini nih, datanya dikirim langsung di URL-nya atau di endpoint-nya. Ini disebut param nih, param. Kalau di sini, kalau dia ngirim di sini maksud itu disebut dengan request body. Datanya ini sebagai request body. Nah, ini kan content info you want to send to server, ini kan. Nih, apa yang mau kita kirim ke server. Biasanya kan contohnya kayak aplikasi to do lah ya, to do. Kita kan misalnya mau menyimpan to do hari ini, misalnya mengerjakan uh, tugas bootstrap. Nah, itu kan kita anggap misalnya title-nya mengerjakan tugas bootstrap. Kalau kita nggak ngirim data itu kan ke backend bingung. Oke, si front end pengen menambahkan to do, tapi to do yang mau dikirim apa? Nah, makanya dari klien juga atau dari front end harus ngirim, misalnya ada aplikasi to do. Jadi to do-nya itu apa? Misalnya to do nih, mengerjakan project bootstrap. Nah, ini di hit, si backend terima, disimpan ke database, nanti direspon, responnya mungkin sukses seperti itu. Oke, nah kemudian kita bahas lagi REST API method. Kayak yang tadi udah kita bahas, ada 4 kan. Ada get, ada post, ada fetch atau put, ada delete. Ini perbedaan kita cara mengakses REST API kita. Ini tergantung dari desain backend-nya ya, gini. Jadi kalau backend-nya oke, untuk endpoint out login ini HTTP metodenya get ya. Ini bukan front end yang mengatur ya, tapi itu sesuai dengan desain dari backend gitu. Biasanya sih
endpoint backend, kalau dokumentasinya lengkap, dia udah disebut, udah ditentuin URL-nya ini, metodenya get, post, put, atau delete seperti itu. Coba kita lihat ya, API documentation example. Nah, coba nih, API Twitter ya. Nah, ini kan nih contohnya API dokumentasi dari Twitter. Nah, ini udah langsung ditentuin nih. Ini URL-nya atau endpoint-nya account/setting, HTTP metodenya itu get, atau ini post seperti itu. Nah, ini kan ini URL-nya atau uh, endpoint-nya, terus nah ini contoh request-nya, ini contoh responnya kan. Ini udah ditentuin nih, ini tipe HTTP metodenya itu post. Ini biasanya kalau front end nggak perlu bingung. Misalnya ada endpoint, mau get atau post, itu bukan urusan di backend, tapi itu bukan urusan di frontend, tapi itu yang desain itu dari backendnya. Nah, ini kenapa dibedain? Kenapa nggak satu aja? Nah, itu biasanya beda-beda kepentingan. Yang pertama itu get. Get itu biasanya sesuai dengan namanya untuk mengambil data dari, tujuannya ini kapan dia pakai get, ketika misalnya tujuannya itu hanya untuk mengambil uh, data dari server. Nah, biasanya backend yang ngedesain endpoint-nya itu pakai get. Kemudian post itu biasanya untuk nge-create resource ke backend, atau lebih gampangnya misalnya ketika ada insert atau update di database. Nah, kita pakai post. Terus ada patch atau put. Nah, ini spesifik biasanya untuk mengupdate data yang udah tersedia di database seperti itu. Jadi ini bisa spesifik untuk insert doang. Kalau mau uh, update pakai put atau patch, ini terserah. Terus untuk menghapus data dari database pakai delete. Cuman beberapa uh, backend sekarang ini udah jarang menggunakan dua ini nih, patch atau put sama delete. Biasanya get dipakai untuk mengambil data yang nggak perlu ngirim-ngirim request body lagi atau data lagi dari front end ke back end. Terus untuk post ini biasanya udah di satu paketin gitu. Jadi untuk nge-insert, untuk ngupdate atau untuk delete jadinya pakai post biasanya, rata-rata yang back end developer sekarang biar lebih efisien biasanya cuma dua ini doang yang dipakai. Nih. Oke, nah dari sebelum kita masuk ke React JS-nya, ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan singkat tadi terkait untuk REST API atau endpoint API itu?
Oke, oke, yang tadi untuk pengetahuan umum aja, ya biar tahu secara garis besarnya lah apa sih API itu. Jadi kita tahu kan kenapa dipisah jadinya back end dan front end atau disebut dengan microservice. Nah itu karena biar uh, memecah kompleksitas seperti itu. Di back end aja kan yang berhubungan dengan database itu udah kompleks, apalagi di front end-nya kan. Makanya itu dipecah, jadi dibuat jadi endpoint atau API. Kelebihannya itu juga jadinya mau kita buat uh, front end-nya dari Laravel, Node.js, Vue.js, Angular, Flash, Flutter, jadinya bisa kan terintegrasi karena kalau REST API itu dia lebih general karena dia pertukaran datanya itu bentuknya JSON atau objek. Oke, kemudian kita coba konsumsi REST API di React.js menggunakan Axios. Nah, kita coba lihat. Axios itu HTTP Client Library. Ini untuk membantu kita membuat request ke endpoint kita seperti itu. Kita coba lihat Axios. Entren Axios. Nah, kalau kita lihat kan Axios 20 juta ya. Terus kita bandingkan dengan request, dengan super agent, dengan uh, fetch. Nah, nih kita bisa lihat kan nih atau request. Nih, kalau telak kan semuanya nih. Makanya kita lebih dan rata-rata uh, front end yang memakai React JS untuk konsumsi atau berhubungan berkomunikasi dengan backend dia pakai Axios biasanya. Oke, kita coba. Nah, ini cara untuk installnya. Kita install dulu di project kita ini. Langsung di direktorinya di luar src. Nanti kalau udah ke install bisa dicek di package.json-nya ini ada langsung ke install Axios. Oke. Nah, kemudian kita coba langsung aja ya kita demokan. Kita pakai app JS ini. Kita copy aja. Nah, kita coba yang get ya, HTTP metodenya get. Kita nanti ada dua komponen, ada komponen app.js sama nanti komponen namanya personList.js. Ini app-nya udah kita copy, kita tambahin satu lagi personList.js. Oke, sambil kita start, kita coba breakdown endpoint-nya. Nah, jadi untuk implementasi dari Axios ini nih, kita import dulu. Ketika tadi kan kita udah install, kita import di sini. Nah,
Habis itu idealnya itu kita misalnya kita mau, mengkonsumsi API dari suatu endpoint, idealnya itu supaya lebih rapih dan sesuai konteks, kita buatin dia di satu function. Misalnya endpoint kita ini tujuannya untuk nge-get list user. Ini, jadi kita buat nama functionnya get get person list, terus isinya apa aja nanti, isinya nanti ini nih logiknya. Kita panggil si Axios, terus kita pakai method get. Ini kan tinggal kalau kita buat ini kita panggil Axios, terus kita klik, kita pencet aja titik. Nah, ini nanti langsung banyak nih pilihannya. Misalnya kita pengen yang fokus ke HTTP methodnya dulu. Jadi get, ini get ada post juga, ada put juga, ada patch, ada delete juga kan. Cuman kan di dokumentasinya ini kan kalau kita akses, coba kita akses ini my JSON server. Nah, contohnya ini kan. Jadi misalnya dari back end-nya udah ditentuin nih. Oke, kalau endpoint ini tipenya get ya. Makanya kita buat get terus tinggal dalam kurung. Nah, ini kan ketika kita pakai get parameternya ada apa aja? Ada URL nih atau endpoint. URL-nya apa? Nah, ini kita masukin ke sini. Nih. Terus selanjutnya config, ada config. Tapi ini kalau ada tanda koma gini berarti optional. Kalau nggak ada ngirim config nggak masalah gitu. Jadi karena ini get kan dan nggak ngirim apapun config, kita kosongin. Terus kita kita buat titik lagi then nah ini nanti ketika udah dapat respon di section then ini nanti untuk menangkap responnya. Ini contohnya ketika ini URL ini nanti udah diakses, kemudian then ngapain di sini gitu. Kita coba print aja dulu ya. Kita print misalnya si res ini, emang res ini apa? Nah, kalau kita print, nah si res ini ada apa nih? Oh, dia ada ngirim config. Nah ini dia ada ngirim data juga, ada ngirim header, ada ngirim request status, ada juga dia ngirim status teks. Nah, kita kan butuhnya kan datanya kan, data yang dikirim dari backend kan. Jadi kita fokus ke res.data nih. Ini juga udah dibantu nih. Ketika kita ketik res, terus kita ketik titik. Nah ini udah ditampilin nih apa aja possibility respon atau isi value dari si res ini. Ada config, kita lihat oke, ada config, ada data, ini kan data, ada header, ini juga header, ada request, ini request, status teks kan, seperti itu. Jadi oke, misalnya oke sebelum ngambil datanya kita cek dulu lah statusnya harus 200 ya gitu. Jadi kita buat status seperti ini. If statusnya sama dengan 200 maka ngapain, else-nya ngapain. Misalnya else-nya kita buat alert aja ya. Gagal mengakses mengakses
URL gitu ya. Ini untuk gagal, ini untuk case berhasil. Kita kan tadi projectnya kan aplikasi kita ini nanti mau uh, kalau app.js ini kan bakal nge-return komponen personal list dengan mengirim props namanya personal list. Value dari props personal list ini diambil dari di state personal list. Ini apa? Oh ini array kosong kan. Oke, terus kita breakdown lagi, kita masuk lagi ke personal list-nya emang dia ngapain. Oke, komponen personal list ini tujuannya itu untuk nanti di loop, di map. Ketika ini kan kita anggap array kan. Nah, ketika array-nya nanti ada, nanti di looping masing-masing dengan mengambil ID, name, username, email. Ini dari mana kita tahu ID, name, username, email itu ya kita udah ngetes endpoint-nya kan. Pas kita tes, oh dia ngirim email ID ada name, ada phone, ada username, ada bahkan ada website kan. Atau biasanya kalau dia back end developernya yang rajin, dokumentasinya udah dibuatin biasanya dalam bentuk uh, Microsoft Word atau uh, bentuk seperti ini, Postman. Nih contohnya, nih Postman kan. Jadi nanti service atau backend automated lender ini nanti ada endpoint test, tipenya get, bisa dites, responnya nanti muncul di sini. Nah, contohnya URL dev. Oke, kita coba lagi nih URL dev. Nah kan. Jadi tanpa harus mencoba langsung ke front end-nya. Jadi kalau si back end-nya rapi dan rajin biasanya dia buatin dokumentasinya seperti ini. Jadi si front end tinggal mencoba lewat aplikasi ini Postman, nanti bisa diinstal dulu Postman. Jadi list URL-nya nanti didaftarin di sini. Jadi si front end-nya bisa mencoba-coba seperti itu. Kira-kira untuk endpoint ini responnya apa aja? Nanti setelah uh, kita sebagai front end udah tahu nih kira-kira responnya apa aja, baru kita nge mapping lah di sini atau mengkonsumsi data-data itu gitu. Atau bisa juga ya seperti ini nih, kita langsung tes aja di front end kita. Kita log kan, kita tambahin console log tadi, jadi kita print. Oh, ketika sukses responnya dia ngirim ini nih tipenya array of object kan, ini object ada, dia ngirim address, detailnya ada juga, dia ngirim company-nya juga ada di detailnya, ngirim email, ID. Nah ini kan, oke, berarti tujuan kita kan kita pengen ketika ini sukses dikonsumsi dari backend, kita pengen datanya itu nanti disimpan atau state kita yang ini di replace, diubah datanya menjadi respon dari backend tadi. Responnya kan di res.data ya kan ini. Nah, kalau kita save, nah akhirnya kan ke print semua kan nih. Nih, karena state awalnya kan kosong kan ini, jadi nggak ada yang di print. Kalau misalnya kita command ini kosong kan, karena
kita coba ngerender komponen personal list. Personal list itu ngapain? Dia bakal nge-loop ketika ada isi dari props personal list ini yang kita anggap sebagai array ini di loop. Tapi kalau dia kosong ya nggak di loop apa-apa kan. Nah, jadi ketika backend kita udah berhasil dan kita simpan datanya itu di state kita, di state misalnya personal list. Jadi kalau kalau masih ingat yang awal-awal kan, ketika ada perubahan state, nanti si React.js bakal ngerender ulang gitu. Kita coba ya ini ya, render, terus kita print state-nya, state di personal list, biar kita lihat. Kita print. Nah, render pertama itu kosong karena inisialisasi kan. Terus sekali lagi, kemudian kita buat did mount. Nih, did mount. Jadi setelah di render nanti kalau kita buat did mount berarti habis di render nanti udah 2 kali di render nanti bakal dieksekusi nih function did mount ini. Function did mount kita ada apa? Ada ini nih kan. This get personal list. Personal list ngapain? Nah, personal list ini logiknya dia itu mengkonsumsi endpoint tertentu ini menggunakan Axios, metodenya itu get. Nah, ini untuk kondisi ketika misalnya udah dapat respon seperti itu. Di sini kita bisa buat lebih spesifik handle-nya seperti itu. Oke. Nah, ketika udah berhasil, tinggal kita simpan state-nya kan nih. Atau misalnya kita buatin satu button aja ya. Kita buat buttonnya ini get data. Misalnya kita buat nama buttonnya get data. Ini get data. Ini kita matiin dulu. Delete jadi di awal kosong. Terus get data ini ngapain? Nah, nanti ketika dia diklik berarti kita pakai on click dia ngapain? Nah, dia nanti bakal panggil function yang udah kita buat ini, function untuk mengkonsumsi API yang mana? Ini kan ada get personal list. API get personal list kita tutup karena dia function, kita save. Nah, di awal kan datanya belum di load kan ya karena kita udah hapus tadi did mount-nya, kita ubah dia datanya muncul ketika button ini diklik seperti itu. Terus kita klik, nah langsung muncul kan, ini kosong. Dan ini juga kita bisa ngeceknya itu di network, ini network konsumsi ke endpoint itu bisa kita cek di network. Kita coba klik, nah ini kan kelihatan nih network kita atau komunikasi ke backend kita ada satu nih, username itu kita mencoba merequest ke URL-nya itu https json placeholder typicode.com/user, tipenya itu get. Nah, ini untuk preview responnya, previewnya atau nih dia ngirim array of object kan nih gitu. Jadi kita bisa ngedebugnya lewat console log atau ya kita lihat aja nih di network, tinggal di inspect
terus masuk ke tab network di sini. Kita coba eh, request lagi. Nah, berhasil kan nih. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Kalau ada yang bingung, pokoknya sebentar lagi karena kita bakal masuk ke mini project, jadi bakal lebih sering berkomunikasi ke back end ya. Ini harus lebih familiar lagi. Oke, itu tadi untuk yang get. Nah, kemudian kita masuk yang post. Ini kita masuk yang post. Ini kebetulan endpoint backend yang gratisan ya, yang udah disediain post get-nya seperti itu. Nah, kita ada endpoint post. Nah, ini bisa dilihat. Jadi case-nya itu seperti ini nih, kita anggap. Jadi nanti kita ada endpoint menambahkan user. Jadi kita buat aja kan namanya functionnya add user ini. Atau kita buat sini ya. Add new person ya. Kita buat raw function. Terus ngapain? Nah, di dalamnya kan kita mau mencoba untuk berkomunikasi dengan backend ya. Berarti pakai Axios. Nah, kalau dia kan di dokumentasinya kita anggap dia itu post ya nih. Jadi kita buat nih post, berarti kita lihat ini dia butuh apa. Nah, dia butuh URL, butuh data dan config itu untuk tipe post. URL-nya kemana? Kita contek aja ini URL-nya ke sini. Terus tadi dia butuh apa lagi? Kita lihat. Oke, dia butuh data nih. Tapi ini juga opsional karena ada tanda tanya kan. Nah, kebetulan dari backend-nya udah desain kita harus ngirim data. Koma, terus datanya bentuknya any berarti objek. Hanya kita kirim aja nih. Ini. Kita ngirim user baru. Namanya Winda, username Winda, email Winda @gmail. Terus nanti kalau udah selesai proses dari backend-nya, kita pakai then, terus kita pakai respon. Nah, responnya nanti ngapain? Atau kita buat res saja biar sama. Nah, responnya itu nanti kita desain ketika dia berhasil nanti. Jadi kita mau mencoba mengubah state. Kita mencoba mengubah state si profile list ini. Yang pertama itu kita copy dulu nih. Profile list ini kan array kan nih, array. Ini array. Jadi kita tetap buat di array, tapi kita copy dulu nih data value dari si profile list, takutnya ada kan gitu. Terus setelah udah kita copy, baru kita tambahin respon dari belakang atau dari backend. Ini kan respon.data.id, respon.data.user. Nah, ini nanti tergantung respon dari backendnya. Ini kita copy. Jadi kita butuh satu button lagi. Misalnya kita buat HR dulu. Kita ada satu button ini
add new uh, person ya. Ketika button ini diklik, kita pakai on click, dia ngapain? Oke, dia berarti memanggil function add new person. Oke, nah ini kan kita udah ada dua button. Button pertama untuk nge-get datanya, button kedua untuk menambahkan personnya. Jadi ketika kita add new person, nah munculkan nih si Winda dengan ID 11, atau kita refresh dulu ya. Pertama misalnya kita get dulu nih listnya. Oke, berhasil nih dapat listnya nih kan. Di networknya juga kelihatan kita menghit atau berkomunikasi dengan endpoint user. Nah, makanya dapat nih kan. Terus kita hit lagi nih endpoint post yang ini nih. Post itu untuk menambahkan user baru, namanya itu Winda, username Winda. Kita coba hit, kita atau kita buat di bawah aja ya biar kelihatan. Ini kita pindahin di bawah. Oke, kita coba get datanya dulu nih. Datanya dapat. Terus kita coba hit add new person. Nah, dia nge-hit kan nih. Oke, respon dari backend dia ngirim objek, ini objek, terus key-nya user key user ini ternyata value-nya itu objek, ini objek. Sorry tadi ngirim key user dan ID. Nih. Terus user ini ada detailnya, objek lagi, key-nya nama Winda, value-nya username, key username, value-nya Winda juga. Nah, sesuai dengan apa yang kita isi tadi kan. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, nah, jadi ketika kita udah selesai atau si Axios ini udah selesai berkomunikasi dengan URL ini dan dia udah dapat respon, dan kemudian si respon itu nanti kita apain? Nah, nanti kita ubah state kita ini jadi kita tambahin ID sama dengan resdata.id. Ini kan resdata kan. Resdata.id berarti ini data, berarti .id berarti ke sini kan ID 11. Terus resdata.user ini kan ini resdata.user berarti masuk ke sini. .name berarti masuk ke name. Nih. Kemudian ada juga username dan email seperti itu. Nah, ini berhasil kan kita hit ke backend kita. Kalau kita tambah lagi, nah, nih, seperti itu. Itu untuk yang post. Nah, misalnya endpoint-nya ada yang delete juga nih. Kebetulan dari endpoint yang dapat itu mereka nyediain endpoint untuk delete. Nah, berarti kita tambahin lagi satu function di sini. Nah, seperti ini. Atau kita tulis saja biar makin ingat. Kita ada endpoint delete, jadi kita buat dulu fungsinya delete existing person ya, kita bilang ya, delete existing person. Jadi nanti arrow function seperti ini. Nah, ini kenapa ada ID? Nah, untuk kebetulan kan endpoint ini kan ngedelete-nya itu harus spesifik ke ID tertentu. Jadi
kita tambahin lagi parameternya ID. Jadi ketika nanti fungsinya ini dipanggil sekaligus harus mengirim ID. Jadi tujuannya biar jelas mau menghapus person dengan ID yang mana, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, kita pakai Axios, berarti pakai HTTP method delete. Terus URL-nya kita copy aja ini. Nah, ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Atau biar lebih rapi, kita buat ini aja di satu variabel. Misalnya const namanya URL sama dengan ini. Tinggal kita buat di sini URL. Terus then-nya ngapain? Then-nya kan nanti ada res. Nih ada res. Oke. Misalnya kita buat alertnya berhasil dihapus ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke sini. Jadi kita misalnya pengen jadi spesifik per list ini bisa di-delete. Jadi kita tambahin, kita masuk ke komponen personal list kita ini. Jadi misalnya setelah P ini aja ya, kita tambahin span ini button misalnya hapus. Di sini ya, kita masukin ke P-nya aja biar dia satu line. Nah ini kan. Oke, nah ini udah kita buatin. Terus ini belum jalan kan karena belum ada on click-nya. Berarti kita tambahin di sini on click. Nah, terus kita on click-nya ngapain nih? Padahal kan fungsinya di luar atau di parent-nya. Nah, jadi kita kirim aja function itu sebagai props di sini. Jadi namanya apa? Misalnya delete existing person. Nih, delete existing person. Oke, ini kan kita kirim props function ini. Berarti kita harus buatin dia bentuk callback seperti ini. Ketika props ini dipanggil, berarti dia ngapain? Nah, dia nanti manggil function kita yang atas, yang ini dipanggil. Nah, function kita kan butuh ID nih, butuh ID. Jadi kita tambahin di sini ID. Terus nanti ketika props-nya dipanggil, si props-nya harus menambahin ID. Nih, makanya ada ID di sini. Kemudian kita balik lagi ke sini, berarti props-nya kita tambahin lagi satu lagi, delete existing person karena kan kita udah kirim 2 props di sini. Props value namanya itu personal list dan props function namanya itu delete existing person. Nih. Berarti tinggal masuk ke sini on click kita ini. Yang bagian on click. Ketika button hapus diklik, dia ngapain? Oke. Panggil aja nih props ini, tapi ngirim ID. ID-nya dari mana? Oh, ID-nya ini aja nih. e.id karena kan kita ngeloop tadi. e.id. Oke. Kita refresh, kita get, kita coba delete. 01. Berhasil dihapus. Ini kan. Berhasil dihapus. Nih, karena udah kosong. Seperti itu. Itu untuk delete-nya atau misalnya kita pengen nih. Oke. Ini kan cuma respon doang nih, respon doang.
Kita pengen ya state-nya dihapus aja gitu. Atau ya biar kelihatan dihapus, ini dihapus dari listnya seperti itu. Nah, kita bisa modifikasi di sini. Jadi ketika berhasil, state kita ngapain? Nah, eh, jadi kita ubah aja state-nya. State yang mau kita ubah itu kan tadi uh, person list ini ya. Benar nggak di atas ini kan? Kita mau mengubah person list yang baru dengan data apa? Nah ini kan kosong. Jadi kita buat dulu nih satu variabel namanya person list. Value itu dari mana? Value itu dari list.personList. Ini kan kita buat let. Terus kita tinggal main modifikasi list seperti itu. Untuk cara manualnya gini aja nih. Misalnya sorry, kita misalnya ini aja. Ini list yang baru ya. Ini kita anggap list yang baru. Nih. Jadi kita coba loop. Kita loop list yang sekarang. Ini kita buat aja item. Kita loop ketika item.id sama dengan kita buat aja tidak sama dengan id, berarti tadi kan kita mau menghapus si id 1 kan, jadi ketika udah berhasil kita loop lagi ini state si state personal list kita. Jadi logiknya ini kita loop, nanti kalau id-nya nggak sesuai dengan apa yang dikirim, berarti kita tampung nanti item itu, kita push dia di array baru kita. Item nih. Jadi kalau sama, kita nggak tampung lagi di variabel baru kita. Ketika nanti udah selesai, variabel baru ini nanti disimpan lagi ke state kita, diubah lagi. Oke. Nih, kita get lagi. Nah, kita misalnya mau mencoba menghapus yang ID 2. Kita hit, berhasil. Nah, kehapuskan. Jadi 1, 3. Kita hapus yang 4. Nah, jadi tinggal 1, 3, 5. Ini kita hapus saja alertnya biar nggak mengganggu, biar lebih smooth. Nih, kita hapus yang 2 ya. Kita hapus 2. Nah, terhapuskan. Dan dari backendnya juga udah menghit atau udah dipanggil. Kita hapus 3. Dipanggil, oke. Kita hapus 5. Dipanggil 5. Oke, berhasil. Seperti itu. Kemudian, nah itu untuk yang delete ya. Kemudian di JavaScript kan kalau masih ingat yang awal-awal kan JavaScript itu kan pemrograman asinkronus kan. Jadi kita bisa memanggil suatu function sekaligus dalam satu waktu tanpa harus menunggu suatu, misalnya ada 10 function. Nah, 10 function itu bisa langsung kita panggil di detik yang sama tanpa harus menunggu berurutan gitu. Function ini kelar, function 1 kelar, function 2 kelar, baru dilanjutin sampai ke bawah. Nah, kita bisa pakai asinkronus. Itu salah satu kelebihan dari JavaScript. Jadi lebih cepat kan, bottleneck-nya nggak lama lah harus menunggu
function yang ada seperti itu dibanding kayak Java kan. Java itu kan kalau kita ada beberapa function di satu line code yang sequential atau berurutan, dia nunggu sampai kelar dulu satu function dilanjuti ke function yang lain. Nah itu kan jadinya berpengaruh di ini kan, execution time kan, waktu eksekusinya. Makin lama eksekusinya kan mempengaruhi ke UX-nya juga kan. Nah, di Java ini ada asin. Asin itu ada dua. Kita bisa pakai promise, kita bisa pakai pasangan ini nih, sintaks unik namanya itu asin await. Nah, ini harus berpasangan untuk ini. Ini kita bisa pakai promise, bisa pakai asin await. Nah, kapan kita pakai promise? Biasanya kalau di function itu udah nggak ada, cuma satu doang gitu, satu satu logic aja seperti itu. Terus kapan kita pakai await? Ketika misalnya ini ya, kita ada function namanya get data. Function kita ini namanya get data, kan? Nah, ternyata di function get data ini masih ada lagi nih, get name. Terus ada lagi get school. Ada lagi get address. Nih, masih banyak. Nah, untuk yang seperti ini sangat tidak disarankan pakai promise all karena nanti line code-nya makin panjang. Kalau yang ada seperti ini lebih baik pakai asin await. Jadi kita pakai asinnya di sini, asin di sini, terus await-nya di sini. Oh, await nih. Await. Jadi kalau dilihat, oke, kita punya function namanya get data. Ini tipenya asynchronous function ya. Terus di dalamnya ada apa? Oke, ini nanti ditunggu dulu sampai kelar, baru dilanjutin ke section berikutnya, masuk ke sini, ditunggu dulu, di await dulu sampai ini kelar function ini, terus masuk lagi ke sini, ditunggu dulu ke section ini, seperti itu. Kalau kita nggak buat await ini nanti dieksekusi di waktu yang bersamaan. Akhirnya service kita jadinya berantakan kan nanti. Datanya jadi terlalu random seperti itu. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Penggunaan untuk promise ya. Penggunaan untuk promise. Nah, kita kita pakai yang ini aja ya. Function get ya. Penggunaan untuk promise itu seperti ini. Kita returnnya itu apa? Returnnya new promise. Ini new promise. Terus biasanya itu ada dua nih parameternya, ada resolve, ada juga reject. Reject ini nanti kalau dia gagal. Nah, oke. Oke, di dalamnya tinggal kita jalankan ini aja, logik kita kan untuk nge-hit endpoint kan. Nih, nge-hit endpoint kan. Seperti ini. Kita copy. Nah, kita bisa buat seperti ini nih. Dan apa? Jadi kan kalau di Axios kan ada den kan, tadi ada res, terus resnya ngapain? Resnya itu nanti kita pakai resolve. Resolve-nya itu kita tampung aja si res data kita.
nih. Jadi ini untuk sukses si resolve-nya bakal menampung data rest data atau respon waktu sukses. Kemudian kalau lihat ini kan error handlingnya ada then, ada catch, ada finally. Nah, kita pakai then nih. Pakai then ini value kita buat. Oke, value ini nanti hasil resolve ini gitu. Jadi kalau kita coba kita print aja dulu value ya. Value. Nah, ini kan benar kan? Jadi responnya itu ditampung dulu lewat resolve ini, lewat resolve. Nah, kemudian then setelah asinkronus kita ini kegiatan asinkronus kita ini udah selesai, yang ini kegiatan asinkronus kita udah selesai, nanti value-nya itu ya tinggal kita pakai aja di state-nya seperti itu. Nih, kalau kita refresh, nah berhasil kan dapat semua datanya. Ini salah satu untuk mencegah yang namanya terjadi apa namanya pending lah gitu, atau biar kelihatan ini ya kenapa kita harus pakai await asin atau promise ini nih. Kita coba yang asin ya, asin. Oke, kalau buat satu function, misalnya kita buat namanya asin biar kelihatan. Ini kan kalau dia tipenya asin harus kita tambahin di sini asin. Terus kita nggak perlu lagi pakai ini kita nggak perlu lagi. Jadi kita buat dia di satu variabel namanya respon, tapi kita tambahin nih await di sini. Ini tinggal set state personal list nanti dari respon dot data. Di sini nggak perlu. Ini kita ganti ke sini. Oke, kita coba. Nah, berhasil kan? Nah, kalau kita nggak pakai await, ini await. Misalnya kita print di sini ya, key responnya. Nih, kalau kita nggak pakai await, nah jadinya dia pending. Karena JavaScript itu dia nggak mau nunggu gitu. Apa yang ada di sini dikerjakan aja langsung gitu. Dia nggak mau nunggu. Makanya akhirnya hasilnya promise dan isinya pending nih, belum selesai, belum selesai dieksekusi tapi udah selesai. Kapan kita tahu selesai, kita tambahin aja di sini lognya finish, misalnya gini ya, finish. Kita get. Nah, dia udah langsung ngeprint nih, belum apa-apa udah langsung di print dan langsung selesai, finish. Makanya di situ kita pakai namanya itu await. Jadi dia tunggu dulu, dia baru lanjut ke sini, baru lanjut ke sini. Kita coba get data. Nah, berhasil kan? Dia di print udah dapat semua datanya, baru dia diselesaikan line code terakhir seperti itu. Itu sih, ada yang mau ditanyakan nggak? Terakhir, kalau mau main endpoint ini bisa dipakai untuk latihan nih, banyak nih. Endpoint lokal juga ada. Kalau ada pertanyaan sambil
ditanyakan aja ya. Kita pakai satu contoh aja. Kita ambil yang nggak perlu autentikasi aja. Oke, kita pakai ini nih, cat fact. Cat fact dia ngapain? Guys, URL-nya apa nih? Starting web. Atau doc-nya. Oke, nah ini ya. Kita coba nih. Ini kan tipenya itu oke, dia ngambil dia cuma berarti ini get ya. Kita coba ya, get. Jadi kita nanti ada satu function. Function itu oke, misalnya kita buat nih. Kita tambahin satu state namanya itu doc image URL. Ini kita buat aja 0. Terus nanti di paling atas di sini kita pakai img. Ini ada src ya. src dari mana? src kita ambil dari state kita tadi aja. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita ada image kan, cuman karena gagal, karena image-nya nggak ada, jadi nggak ditampilin ya. Kemudian kita buat satu functionnya itu namanya get doc image. Kita buat error function atau biar variasi kita buat function biasa aja ya, get doc image. Nah, function biasa aja. Jadi oke, kita pakai tipe asin aja ya, asin. Terus di sini respon sama dengan await axios, tipenya kan tadi get, terus URL-nya kemana? URL-nya ke sini. Oke, kita print aja dulu responnya seperti apa. Oke, ini kan untuk kita hapus aja dulu. Oke, kita pakai yang ini aja ya, get doc image. Jadi ketika ini dipilih, kita nge-hit endpoint yang tadi ya, endpoint doc itu. Kita hit, responnya gimana? Wah, gagal. Kita cek. Oh, salah, bukan doc URL tapi get image. Kita coba lagi, kita refresh, kita klik. Nah, dapat nih, isinya apa? Isinya itu message, status, sukses, dan message-nya langsung URL-nya. Oke, berhasil ya. Oke,
kita tinggal gini aja, if respond dot data dot tadi apa, message-nya sukses ya, sorry, status ya, statusnya sama dengan sukses biar sesuai dengan kondisi kita. Else-nya ngapain, kita buat aja dulu alat gagal. Kalau sukses ngapain, kalau sukses uh, kita mau mengubah tadi state kita, state yang mana, doc URL itu dari respond.data.message ini ya, .message. Oke, kita coba lagi, kita hit, nah berhasil kan, kita hit lagi, oke, berhasil nih, dia tiap kali ngehit karena dari endpoint ini kan random, gambar anjing yang random kan, makanya tiap kali di hit endpointnya, dipanggil endpointnya, dia responnya beda-beda anjing seperti itu. Kita lihat lagi nih, Meowfact ini ngapain, ada URL enggak ya, kita lihat lagi, Flashdoc ini ngapain, oke, kita coba di sini ya, kita jangan pakai kondisi ini dulu, kita mau lihat emang responnya apa. Parsing oke, kita lihat, kita coba hit endpointnya itu 200, wah, oh ini harus dari ini nggak bisa di hit, kalau ini langsung aja sini, karena dia udah langsung URL. Cari yang lain, anime chain, explore the API. Nah ini dia ngapain nih, kita coba lihat ya, get, oke, responnya ada apa, oh dia kirim objek, ada anim, karakternya apa, quote-nya ini, oke. Berarti ini kita buat aja satu lagi, anim quote, ini tipenya objek, tipenya objeknya defaultnya itu nama animnya apa, ini kita buat 0 aja, terus karakternya apa, 0, terus quote-nya apa,
Oke, ini kita ganti aja. Get anim quote. Berarti tadi responnya langsung ngirim ini ya. Respon data ya harusnya ya. Berarti tinggal anim quote terus tadi kan objek ya. Kita langsung gini aja nih. Anim quote request API. Terus kita buat di bawah. Jadi ada apa aja? Oh, kita buat quote-nya di atas. Quote-nya nanti ambil set dot anim quote terus dari quote ini. Terus apa lagi? Nama animnya, karakternya. Oke, nah ini kan kita coba hit. Nah, keisikan nih quote-nya, in the end of the lonely path you are going there is nothing, dari Kenichi the Magnus Discipline. Karakternya benar nggak nih?